Shalom saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam program ini. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dan dalam kondisi sehat selalu. Hari ini saya bacakan firman Tuhan lagi dari Lukas pasal 8 ayat 31. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Haleluya. Sekali lagi saudara, di sini kita melihat bahwa Yesus itu penuh kuasa. Dia adalah Tuhan itu sendiri, sampai setan-setan pun takut kepada dia dan meminta kepada Yesus supaya janganlah mereka itu dimasukkan ke dalam jurang maut. Coba bayangkan, siapa yang bisa menyuruh setan itu masuk ke jurang maut kalau bukan Tuhan itu sendiri? Nah, Yesus bisa menyuruh setan itu masuk ke jurang maut. Di sini dikatakan, ya, setan pun takut dan minta pada Yesus jangan suruh mereka masuk ke jurang maut, karena dia tahu itu sangat penderitaannya sangat besar buat mereka. Jadi saudara sekalian, mari kembali lagi kita percaya pada Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, ini cerita tentang suatu hari Yesus pergi ke seberang Galilea, itu tanah waktu itu mungkin kebanyakan orang-orang yang bukan Yahudi tinggal, mungkin ya, tanah di mana banyak mereka ada pelihara babi banyak di sana. Ya, itu petanda bahwa itu daerah mungkin bukan orang Yahudi itu ya. Mungkin waktu itu banyak orang-orang kafir yang tinggal di situ, atau masih termasuk wilayah orang Israel, atau sekarang mungkin itu daerah Golden Hedge-nya sebelah sana gitu ya, dekat Golden Hedge itu yang ada di daerah Galilea sana. Ya, yang penting di sini adalah kelihatannya di situ bukan daerah orang Israel. Yesus sampai di sana, namanya Gerasa, daerah itu tanah orang Gerasa. Dan ketika Yesus sampai di situ, ada seorang datang berlari kepada dia dan tersungkur di depan Yesus, dan orang itu adalah seorang yang dirasuki oleh banyak setan ya. Dikatakan setan banyak merasuki dia ya. Dia tidak lagi seperti manusia normal. Dia tidak tinggal di rumah, tinggalnya di perkuburan ya. Pakaian pun tidak berpakaian lagi. Jadi tidak normal, karena dirasuk setan ya, tidak normal. Banyak lagi setannya di dalam tubuh orang ini ya. Dan banyak orang sudah mencoba untuk menaklukkan dia tapi tidak berhasil. Bahkan mengikat dia dengan rantai pun diputuskan begitu saja. Jadi ada kekuatan yang besar di dalam diri orang itu karena setannya terlalu banyak di situ. Waktu Yesus datang, orang ini tersungkur di depan Tuhan Yesus, dan dia tahu Yesus itu siapa. Dia takut Yesus ya. Dia bilang, "Engkau anak Allah yang maha tinggi. Aku mohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Wah, coba. Setan-setan di dalamnya ketakutan, takut Yesus menyiksa dia. Nah saudara, lihatlah Yesus itu betul-betul Tuhan ya. Dia bisa menaklukkan setan itu, bahkan setan pun takut kepada dia. Yesus punya kuasa untuk menghancurkan, menyiksa setan-setan itu ya. Puji Tuhan, kita tahu setan itu dari mana? Malaikat yang telah jatuh ya. Ada ciptaan Tuhan, malaikat Tuhan juga yang telah memberontak kepada Tuhan, jadi setan ya. Jadi setan-setan itu ketakutan lihat Yesus, Allah itu sendiri. Puji Tuhan. Jadi dengan demikian kita tidak ragu lagi Yesus itu adalah Allah. Nah, yang saya mau perlihatkan lagi sekarang di sini adalah waktu Yesus hadir di satu tempat ya, dia selalu membawa berkat. Kali ini kita melihat ketika orang itu yang dirasuk begitu banyak setan datang kepada Yesus, Yesus melepaskan orang ini daripada segala kuasa setan. Dan kemudian setan itu minta supaya janganlah siksa dia, biarlah dia pergi ke tempat lain, tidak di dalam orang itu maksudnya. Kemudian Yesus kasih, oke, kamu boleh pergi ke tempat lain, izin ya. Dia masukin ke mana? Ke babi-babi yang ada, karena di situ ada orang jaga babi banyak sekali, ada orang pelihara babi. Jadi ini tandanya ini mungkin bukan daerahnya orang Israel. Biasanya orang Israel kan tidak boleh itu makan babi itu ya, karena dalam hukum mereka tidak boleh, dalam
kitab Taurat itu ada melarang mereka untuk itu, ya. Nah, jadi kesimpulannya itu bukan mungkin daerah orang-orang Israel waktu itu, ya. Yesus pergi ke orang kafir, ya. Padahal Yesus punya misi memang sih untuk orang Israel dulu, baru untuk orang luar Israel. Ya, mungkin kali itu ada sempat dia coba pergi ke sana dan ketemu orang ini penuh dengan setan-setan di dalam dirinya, ya. Nah, puji Tuhan, saudara, dan Yesus hanya ngomong satu kata, suruh setan ini lari keluar dari orang ini dan pergi ke babi itu, dan katakan ada 2000 ekor babi, semuanya dimasuki setan, terjun ke jurang, mati semua itu babi, kasihan, ya. Wah, berapa besar kerugiannya, ya, pedagang ataupun pemelihara babi itu, ya. Semua babinya itu mati, ya. Lalu dijual itu berapa kilo itu, ya. 2000 ekor dikatakan, ya. Berarti minimal ada 2000, ya, setannya di dalam babi itu, ya. Kalau satu-satu dimasukin itu ada 2000 setan itu sudah masuk ke orang ini, ya. Makanya orang ini tidak normal. Waktu Yesus datang usir setan itu pergi, setan pergi, orang ini jadi normal kembali. Nah, kita lihat di sini betapa hebatnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Segala kuasa yang jahat, setan pun harus takluk. Waktu dia hadir, kuasa jahat harus pergi. Jadi kalau kita punya hidup, ada Yesus di dalam hidup kita, kuasa yang jahat itu juga harus pergi. Ya, saya ingat satu kali Roh Tuhan turun atas kami dalam jemaat kami waktu mula-mula kami bikin di Jakarta. Waktu itu masih di Jakarta, ya. Terus dalam Roh Tuhan turun atas kami, anak-anak ada yang di dalam tubuhnya itu ada yang roh lain, ya. Kemudian mulai jadi seperti tidak normal, ya, karena Roh Tuhan mengeluarkan yang jahat dari dirinya, dan kemudian dia tidak normal. Kami ya tengking, usir pergi itu setan-setan. Dan waktu itu setan-setan pergi itu ada satu yang baunya minta ampun, ya. Kenapa? Karena mungkin setan bau itu ada di dalam dirinya, diusir pergi, orang itu jadi baik kembali, ya. Nah, setan itu suka merasuk kemana-mana, ke pohon, mungkin batu, mungkin ke binatang-binatang, bahkan manusia, ya. Dia ingin cari tempat tinggal di situ, ya. Kita yang ada Tuhan di dalam diri kita, maka itu dia tidak akan datang dekat, ya. Pada waktu Roh Tuhan turun atas kita, yang jahat semua sudah pergi, roh setan pergi. Sebab itu kita perlu Yesus hadir di dalam hidup kita. Hari ini saya mau katakan pada saudara, biarkan Yesus hadir di dalam hidupmu. Terima Yesus, jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi, supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan, ditolong Tuhan. Bahkan yang jahat pun, yang kuasa-kuasa jahat pun harus pergi dari hidupmu, supaya tidak mengganggu kita. Puji Tuhan. Jadi sangat beruntung kalau kita memiliki Yesus. Kalau saudara belum terima dia, sekali lagi, mari percaya Yesus membawa berkat yang besar untuk kita. Bahkan kuasa yang jahat pun pergi dari hidup kita, dan orang ini jadi normal kembali. Dia mau ikut Yesus. Yesus bilang, jangan, kamu pulang deh, beritakan kepada orang lain apa yang telah saya lakukan untuk, atau Tuhan lakukan untuk Anda hari ini. Dia, orang itu pun pulang memberitakan apa yang Tuhan telah lakukan atas hidupnya, memberitakan Yesus di wilayah itu. Karena orang-orang di tempat itu, di kota itu, tidak mau Yesus di situ kelamaan, mereka ketakutan, ya. Dia nggak berani kasih Yesus kelamaan di situ, suruh Yesus pergi. Dan Yesus suruh orang, oke, you pulang ke rumahmu, beritakan apa yang telah saya kerjakan di dalam hidupmu. Puji Tuhan. Lihatlah, kehadiran Tuhan Yesus membawa berkat yang luar biasa, membawa berkat yang hebat sekali untuk orang ini. Orang ini yang tidak tertolong menjadi tertolong, tidak ada harapan menjadi penuh harapan, tidak normal menjadi normal. Puji Tuhan. Biarlah Tuhan mengubahkan hidupmu, ya. Dia hadir di dalam hidupmu, biarkan dia hadir di hidupmu, izinkan dia hadir di hidupmu. Hidupmu akan menjadi normal dan luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.